Anda kembali bersama kami di iNews Pagi pemirsa. Polda Metro Jaya menangkap 3 mahasiswa pemalsu surat keterangan hasil swab PCR untuk penumpang pesawat. Ya, mereka bahkan sempat menawarkan jasa pemalsuan surat keterangan hasil swab PCR di media sosial. Ketiga pelaku ditangkap atas laporan dari tangkapan layar media sosial pelaku yang menawarkan jasa jual beli surat keterangan swab PCR palsu tanpa tes. Dari hasil pemeriksaan, modus pelaku memalsukan surat karena ingin berlibur ke Bali menggunakan pesawat pada 23 Desember lalu. Namun karena tidak mengetahui adanya persyaratan penerbangan yang harus menyertakan hasil swab PCR, ketiganya memutuskan untuk membuat dokumen palsu. Usai berhasil mengelabui petugas di bandara, mereka sepakat untuk menyediakan jasa pembuatan surat keterangan swab PCR palsu yang dibanderol dengan harga Rp650.000. Modusnya adalah dengan memalsukan surat PCR dari mengatasnamakan PT BF ini yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian keperluannya adalah untuk berangkat menaiki pesawat karena memang kita tahu bersama bahwa persyaratan untuk ke Bali atau Denpasar, syarat pertamanya adalah harus lolos dari COVID-19 dengan menggunakan PCR. Ini persyaratannya. Kemudian PCR itu tidak bisa jadi, tidak sama dengan swab antigen yang langsung jadi 15 menit atau 30 menit. Tapi biasanya jadinya adalah minimal 2 hari sebelum pemberangkatan. Orang biasanya akan berangkat harus melakukan PCR dulu untuk mengetahui hasilnya non-reaktif atau reaktif. Pemirsa, seorang pria Parubaya di Gambir, Jakarta Pusat meninggal saat isolasi mandiri menunggu hasil uji swab. Dan korban pun sempat mengeluhkan gangguan pernafasan. Tim pemulasaran jenazah COVID-19 bergegas ke lokasi ditemukannya seorang pria yang tewas di dalam rumah di Jalan Batu Ceper, Gambir, Jakarta Pusat. Dengan berAPD lengkap, tim pemulasaran mengevakuasi jenazah korban. Korban berusia 66 tahun ini sebelumnya mengalami gangguan pernafasan, nyeri lambung dan batuk. Usai jalani pengobatan Selasa lalu, korban diminta isolasi mandiri hingga hasil swabnya keluar. Ya udah pokoknya biasa aja, nggak ada keluhan apa kan. Karena mungkin sekarang lagi musim apalah kan, batuk-batuk apa, jadi masuk angin kan, apa sesak napas kan. Setelah itu nggak lama, nah ini kan bisa kena gitu maksudnya. Begitu lah ibaratnya kan, maksudnya udah di swab lah ibaratnya kemarin, cuma kita menunggu hasil. Tim pemulasaran mengaku setiap harinya pasien COVID-19 yang meninggal dunia terus bertambah. Tadi kita menerima pemberitahuan melalui HP Posko yang ada di Monas dari puskesmas setempat. Yang pertama kali tadi dari Jakarta Selatan Lebak Bulus, kemudian yang kedua ini Jakarta Pusat, kemudian nanti yang ketiga di Jakarta Selatan, Kasablanka, kemudian sama Jakarta Barat ada 4 hari. Usai dievakuasi, jasad korban dibawa ke TPU Tegal Alur untuk dimakamkan. Warga pun diimbau menaati protokol 3M untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Reni Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah memberlakukan PSBB Jawa Bali selama 2 pekan mulai 11 Januari hingga 25 Januari 2021. Pemberlakuan PSBB terbatas ini karena terjadi lonjakan kasus COVID-19 selama beberapa bulan terakhir. Pemerintah memutuskan pemberlakuan PSBB Jawa Bali selama 2 pekan akibat terus meningkatnya angka positif COVID-19 selama beberapa bulan terakhir di Indonesia. Dari 48.434 kasus per minggu pada Desember 2020 menjadi 51.986 kasus per minggu pada Januari 2021. Kebijakan pemberlakuan PSBB terbatas di wilayah Jawa dan Bali juga karena terjadi lonjakan keterisian daya tampung rumah sakit hingga mencapai 70%. Dalam pemberlakuan PSBB di Jawa dan Bali, pemerintah memutuskan beberapa aturan seperti pembelajaran dilakukan secara daring, pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan, pembatasan kapasitas tempat kerja 75%, dan pembatasan tempat ibadah 50%.
Nah, penerapan pembahasan secara terbatas tersebut dilakukan di Provinsi Jawa Bali karena di seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari 4 parameter yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah membuat kriteria terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat, dan ini juga sesuai dengan undang-undang yang telah dilengkapi dengan PP 21 tahun 2020, di mana mekanisme pembatasan tersebut. Nah, pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan, tetapi ini adalah pembatasan. Dalam masa PSBB selama 2 pekan di wilayah Jawa dan Bali, pemerintah akan membatasi kegiatan sosial budaya dan membatasi jam operasional moda transportasi. Sementara sejumlah sektor yang tetap beroperasi 100% dengan penerapan ketat protokol kesehatan, yakni kesehatan, konstruksi, dan kegiatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Kesehatan Provinsi Bali telah menerima vaksin COVID-19 Sinovac tahap kedua. 20.000 dosis vaksin tersebut langsung disimpan di ruang pendingin dengan dijaga ketat kepolisian. 20.000 dosis vaksin COVID-19 Sinovac Kamis pagi tiba di Bandara Ngurah Rai, Bali. Vaksin-vaksin ini kemudian dibawa menuju kantor Dinas Kesehatan Bali di Jalan Melati, Kota Denpasar. Setiba di kantor dinas, vaksin langsung disimpan di dalam ruang pendingin dengan dijaga aparat kepolisian Polda Bali. Sementara ini, vaksin masih akan diprioritaskan bagi 30.320 orang tenaga kesehatan di Bali. Sebanyak berapa, Pak? 20.000 dosis, ya, 20.000 vial. Jadi total jadi 51.000 vial. Apakah berarti ada nakes, jumlah nakes yang menerima juga bertambah, Pak? Oh enggak, 30.320 itu. Ini kan ada 2 dosis. Kan 2 kali pemberian. Di Januari, nanti Februari, kan lagi. Ya, menyusul lagi nanti kan kedatangan berikutnya, sasaran berikutnya lagi kan. Saat ini, Dinas Kesehatan Bali masih menunggu keluarnya izin dari BPOM untuk distribusi vaksin ke kabupaten kota. Dari Denpasar, Bali, Bonajaya, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan Bio telah mengantongi izin dari BPOM untuk memproduksi 100 juta dosis vaksin pada tahap awal. Rencananya, pada minggu kedua Januari, bahan baku vaksin akan tiba di Indonesia. Menteri BUMN Erick Thohir meninjau tempat produksi vaksin di Gedung Bio Farma, Bandung, Jawa Barat. Dalam peninjauan ini, Erick memastikan Bio Farma sudah siap memproduksi 250 juta vaksin COVID-19. Bahkan 100 juta diantaranya telah mengantongi sertifikat dari BPOM. Alhamdulillah 250 juta sudah siap, 100 juta sudah ada sertifikat dari BPOM untuk bisa memproduksi. Jadi tentu kedatangan saya di sini ingin memastikan infrastruktur vaksin, baik untuk delivery, baik untuk produksi, sudah sesuai dengan standar yang kita maukan sejak awal. Menurut Erick, Presiden Joko Widodo menargetkan distribusi 5,8 juta dosis vaksin pada bulan ini, 10,4 juta dosis pada bulan Februari, dan 13,3 juta dosis vaksin pada Maret mendatang. Bahan baku vaksin yang akan diolah Bio Farma diperkirakan akan tiba di Indonesia pada pertengahan bulan ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Pilih Maulana Finkran, iNews melaporkan. Dan sementara itu, pemirsa, sebagai persiapan vaksinasi bagi tenaga medis, pemerintah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menggelar simulasi di Puskesmas Benua, Kecamatan Kendari Barat. Ratusan tenaga medis dari berbagai instansi kesehatan di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mengikuti simulasi vaksinasi COVID-19. Ada 4 tahapan yang harus diikuti oleh para nakes sebelum divaksin. Mulai dari mencuci tangan, cek suhu tubuh, pemeriksaan kesehatan hingga akhirnya disuntik vaksin serta pengecekan akhir oleh petugas medis. Simulasi yang dilakukan di Puskesmas Benua, Kecamatan Kendari Barat ini agar para nakes tidak bingung dan tertib saat pelaksanaan. Dan saat ini ada 20.400 dosis vaksin Sinovac telah tiba di Kendari dan akan disalurkan ke 17 kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
Ini kalau dia pakai berhijab perempuan, ya ada undang-undang. Jadi kayak